Halo, assalamualaikum, back to my channel Amrita Ozanabila. Yeay. Jadi di kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita tentang perjalanan sekolah aku. Karena ada beberapa yang tanya-tanya gitu, Kak, gimana sih caranya bisa masuk ITB gitu. Jadi aku mau cerita aja dari sisi aku, gimana perjuangan aku sampai bisa masuk, alhamdulillah, di kampus tercinta aku, ITB, salah satu kampus favorit di Indonesia ya, Masya Allah. Langsung aja ya guys, yang belum subscribe, tolong segera subscribe channel aku, karena insya Allah aku bakal lebih sering bikin video dan lebih semangat lagi untuk bikin video menarik mungkin dan bermanfaat untuk kalian semua. Terus juga like, jangan lupa video aku biar aku juga semakin semangat. Share juga jangan lupa. Oke, mari kita mulai. Jadi awalnya itu sebenarnya aku tuh nggak pengen masuk. Jadi aku lulusan teknik pertambangan nih guys. Pertamanya aku tuh nggak mau masuk teknik pertambangan. Awal mulanya itu aku memang pengen di ITB dari dulu. Tapi aku maunya masuk FMIPA tadinya, kelas matematika sama IPA gitu kan. Karena aku tuh suka matematika dari kecil. Terus ya gitulah. Nah, itu aku kelas 2 SMA kalau nggak salah. Aku udah memutuskan, oke, aku mau masuk ITB FMIPA. Tapi ada temanku tiba-tiba nyeletuk tuh, aku ingat banget, teman kelas aku bilang, "Oza, kamu ngapain jauh-jauh kuliah di ITB? Karena aku kan dari Jogja ya guys. Terus kamu ngambilnya FMIPA. ITB itu kan terkenal bagusnya tuh teknik ya gitu. Kenapa kamu nggak ngambil aja teknik sekalian gitu? Kalau FMIPA mah nggak usah jauh-jauh ke ITB, UGM pun juga udah bagus," dia bilang kayak gitu. Dalam hati aku kayak, ini orang ngapain sih, yang pengen kuliah kan aku, ya terserah aku kan ya, aku mau masuk fakultas atau jurusan apa, kan yang menjalanin aku gitu kan. Awalnya sih aku mikirnya kayak gitu, tapi aku ya, oh gitu, ya nggak apa-apa, kan aku yang pengen, aku bilang kayak gitu. Ya udah. Terus akhirnya pada suatu malam, aku sukanya kalau semisal lagi belajar atau apa, terus lagi boring, bosen gitu, aku suka searching di internet gitu. Nah, kebetulan aku juga kepo-kepo tentang ini aku kan, tentang jurusan-jurusan di ITB, makanya aku terus buka tuh website kampus aku, website kampus pada waktu itu yang aku belum masuk kan di ITB. Terus aku jadi mikir, tapi ada benernya juga ya kata teman aku. Sayang gitu rasanya kalau aku masuk ITB tapi FMIPA gitu. Aku bisa di UGM, cuman aku emang dari awal tuh nggak mau kuliah di UGM. Kenapa? Karena aku tipe orang yang aku suka dengan hal baru, suka dengan teman baru. Jadinya dari SD nih, aku nyari SMP yang bener-bener, bahkan teman SD aku tuh nggak ada yang di SMP tempat aku sekolah gitu. Jadi bener aku sendirian gitu. Terus yang dari SMP ke SMA juga ada beberapa teman SMP juga, tapi nggak banyak gitu. Nah, SMA tambah lagi, kalau aku ke UGM lagi, aku mikirnya aku bakal ketemu, ya meskipun kalau kuliah kan memang beda kan ininya, udah beda kan pergaulannya, pasti bakal nemu dari yang berbagai macam daerah. Cuman kan aku juga pasti akan lebih sering juga ketemu teman-temanku yang SMP, SMA juga kan, bahkan SD gitu. Jadi aku pikir, udahlah mending aku sekalian yang jauh, karena aku emang pengen merantau gitu. Yaudah, aku akhirnya milih ITB. Nah, balik lagi, terus akhirnya aku lihat-lihat tuh portal website ITB kan. Terus aku nyari apa sih fakultas terbaik yang ada di ITB pada waktu itu. 3 terbaik itu ada STI, FTI, sama FTTM salah satunya itu. Nah, itu kan teknik ya, kebanyakan teknik semua. Terus aku mikir, oh iya, bagus-bagus juga ya. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba dapet wangsit atau apa dari, ya mungkin dapat petunjuk dari Allah ya, kalau
ini aja deh, apa ITB aja yang FTTM gitu. Terus aku kepo-kepo tuh ya FTTM, wah ada minyak, ada tambang, ada metalurgi sama geofisika kan. Yaudah, nah pada waktu itu aku masih pengen perminyakan ya kan. Sebenarnya kan UPN juga ada tuh perminyakan sama pertambangan, tapi aku juga lagi-lagi aku nggak mau. Kenapa? Karena pasti banyak kakak kelasku yang pada di sana. Aku tuh nggak mau ketemu lagi. Ya udah, aku meminimalisir itu kan. Ya udah, aku akhirnya oke, kayaknya FTTM juga bagus deh gitu kan. Kebetulan juga saudara aku tuh ada yang kerja di pertambangan kan. Itu salah satu yang motivasi aku juga, kayak ya aku juga bisa gitu. Terus ya udah, akhirnya aku dari sejak itu aku terus ganti haluan. Tiba-tiba aja aku ganti haluan, nggak mau lagi di FMIPA, langsung aku ubah. Aku tuh dari dulu tuh suka nempel-nempelin gitu apa cita-cita aku di kamar. Yang awalnya di dokter nggak jadi lah, terus apa aku pengen SMA mana, aku pengen SMP mana. Nah itu harus aku ganti jadi FTTM ITB, bismillah gitu-gitu. Terus ya udah, mimpi-mimpi aku tempel-tempel di kamar. Terus yaudah, berlalu setiap ada kayak pameran-pameran universitas gitu dari sekolah-sekolah yang ngadain, aku tuh pasti bakalan datang ke ITB. Aku kalau nggak datang ke ITB, ke UPN, pokoknya aku kan selalu kayak ngebanding-bandingin gimana sih kalau kuliah di sini, gimana kalau di sini. Nah aku terus kayak nanya-nanya kalau di ITB, terus beberapa tuh juga kayak yang jelasin, tapi kalau di ITB tuh kamu nggak langsung masuk jurusan yang kamu mau loh, Dek. Misal kamu pengen ini nih minyak gitu kan, kamu nggak bisa langsung masuk minyak karena di ITB itu sistemnya masuk tuh nggak langsung masuk jurusan, tapi kamu kayak sekolah dulu kelas 4. Nanti akan aku ceritain kehidupan di kampus ITB di next video ya, biar nggak kepanjangan. Nah terus ya udah, akhirnya aku milih tuh ITB. Terus aku semakin kepo ya udah. Terus ada, jadi kan nggak cuman kita mau SMA, SMP ke SMA atau gitu ya yang ada tryout. Nah dulu itu ada namanya Ganesha Mulih Jogja. Itu tuh kayak tryout gitu dari anak-anak Jogja yang kuliah di ITB, buat kayak kita tuh latihan gitu loh, serasa kayak SBMPTN, buat tahu nih kita tuh udah sejauh mana sih di antara anak-anaknya. Nah aku ikut. Sebelumnya tuh aku tuh juga daftar, waktu itu yang ngadain Statistika UGM kalau nggak salah. Cuman ternyata jadwal tryout di Statistika UGM itu setelah di Ganesha Mulih Jogja itu, GMJ Jogja. Akhirnya aku memutuskan untuk aku nggak jadi ikut yang di Statistika UGM itu. Lagi-lagi temanku yang waktu itu ngomong ke aku tentang yang kenapa kamu nggak di teknik itu tuh nanyain lagi, kamu kenapa nggak jadi ikut tryout yang di Statistika UGM? Nggak apa-apa, karena aku pribadi itu dari dulu ya, kepercayaan orang kan masing-masing ya. Itu ya bukan kepercayaan juga sih, ini apa sih, kayak prinsip aku gitu. Aku tuh bakal sekolah dimana aku tuh mengikuti tryout terakhir. Dulu waktu zaman SD ke SMP juga, aku dari SMP Negeri 1 Bantul, aku mengikuti tryout terakhir di sana dan akhirnya aku sekolah di sana. Terus aku SMA di SMA 8 Jogja, aku juga terakhir tryout di sana, akhirnya aku masuk di sana. Lalu juga aku waktu tryout di kuliah ini, akhirnya udah aku satu-satunya ikut yang di GMJ aja, Ganesha Mulih Jogja aja. Aku nggak jadi ikut yang di Statistika. Sampai temanku kayak, apa sih kok percaya gitu? Ya terserah, kan itu aku ya, maksudnya itu anutanku, terserah kamu. Yang penting aku kayak gitu waktu itu. Ya udah, akhirnya aku percaya dengan itu. Dan ternyata ada teman aku SMP yang dia itu kan Aksal ya waktu SMA, namanya Alifianti, temanku SMP. Dia udah keterima di ITB dan juga tambang kan, maksudnya FTTM. Akhirnya aku nanya-nanya gitu, gimana kehidupan di sana gimana, terus kalau aku pengen masuk jalur SNMPTN juga gimana. Dia kan kebetulan juga SNMPTN kan. Terus ya udah aku kayak dikasih kiat-kiat gitu, motivasi, semangat dan lain-lain gitu. Ya udah aku tambah semangat kan. Terus nah, ada sedikit drama pada saat aku kelas 12. Pada saat kelas 12 itu tiba-tiba ada alumni-alumni SMA aku yang diterima di UI itu masuk ke kelas-kelas kami.
kayak ya promosi juga gitu loh. Ini loh deh, kami dia sama alumni sama 8 tuh juga ada yang di UI gitu. Gak tau kenapa, aku orangnya tuh emang mudah terpengaruh ya. Aku tiba-tiba tuh kayak pindah haluan lagi. Ya udah, aku mau masuk Tekim UI pada waktu itu. Sebenarnya antara metalurgi atau Tekim UI, antara dua itu. Terus di SMA aku tuh disuruh nulis kan apa yang jurusan apa yang kamu pingin gitu kan. Terus ditempel-tempel biar buat jadi doa gitu loh, setiap ada adik kelas atau siapa yang pada lewat biar diaminin gitu-gitu kan. Nah, pada saat itu aku udah bener-bener ganti, Amrita Oza Teknik Kimia UI. Udah bener-bener yang ditempel di situ pun doa aku juga udah ganti. Aku udah bilang sama ibu orang tua aku juga, aku jadinya pengen ke UI. Ya udah, pokoknya orang tua aku tuh nggak pernah mengekang atau memaksa aku tuh harus di mana, tapi terserah aku karena yang jalin aku, yang penting aku tanggung jawab gitu kan. Terus ya udah, aku jadinya UI kan. Ya jadi tuh tiba-tiba ITB-nya ya hilang gitu aja kan. Ya udah, terus ada drama nih guys. Ada salah satu teman aku, teman SMA, itu ngechat aku. Waktu itu masih zamannya pakai Line ya. Bilang, Oza kamu jadinya mau ke UI gitu kan, karena emang awalnya tuh teman-teman tuh pada tahu gitu kalau aku pengen ke ITB gitu kan. Terus iya aku jadinya pengen ke UI, pokoknya aku jadi tertarik gitulah gara-gara ada kakak-kakak yang pada datang gitu. Terus dia dengan ya gimana ya, dengan apalah santainya atau apa nggak tahu juga kan, bahasa chat beda ya guys. Dia tuh bilang gini, Za, aku juga pengen ke UI nih gitu kan. Terus pengen masuknya juga jalur undangan gitu loh intinya. Nah, kalau semisal kamu masuk UI, sainganku akan lebih berat, pokoknya intinya gitulah chat dia tuh. Terus aku kan maksudnya, aku awal nanggepinya iya aku mau masuk UI. Terus dia kan bilang aku juga mau masuk UI nih. Aku tuh tiba orang yang wah ayo berarti kita bisa bareng-bareng nanti, semoga kita dua-duanya keterima, terus jadi ada teman gitu kan, aku senang gitu. Tapi ternyata dia tuh beda ininya, tanggapannya. Dia bener-bener yang kalau sebenarnya kamu juga daftar UI, sainganku bertambah dong. Sedangkan pada waktu itu memang kan kalau semisal SNMPTN itu kan dilihat ranking satu angkatan gitu kan. Nah kebetulan aku tuh di atas dia, jadinya dia tuh kayak susah gitu loh intinya. Terus bisa-bisanya dia tuh bilang, aku tuh intinya suruh ngalah gitu lah. Aku tuh suruh ngalah, kenapa nggak kamu tuh balik ke ITB lagi gitu loh. Kan awalnya kan kamu pengen ITB gitu. Pokoknya banyak banget drama-drama di kelas 12 itu guys. Yang tadinya pada awalnya pengen apa, terus jadi pindah gitu-gitu tuh banyak banget. Dan ada mungkin ya beberapa yang sampai kayak pada congkah gitu lah. Congkah bahasanya apa sih, yang kayak diem-dieman jadinya gitu-gitu lah. Nah ini temanku juga bisa bilang kayak gitu. Terus aku kan kok kayak gini gitu. Tapi ya aku kayak ya gimana ya, aku pengennya ke UI nih. Aku juga maksudnya jadinya udah mantep nih ke UI. Aku udah bilang ke orang tua juga, tapi ya nanti deh pikirin. Lagian juga maksudnya kan kita juga bisa dua-duanya daftar, kalau rezeki kan juga nggak akan kemana. Aku kan udah bilang gitu juga sih, tapi dia masih kayak secara nggak langsung kayak kekeh gitu loh, tolong dipikirin lagi gitulah. Aku minta tolong banget, intinya kayak gitulah. Terus ya udah, aku cerita ke salah satu sahabat aku nih. Terus aku bilang gini, gimana ya. Terus aku tuh juga udah sholat gitu kan, sholat istiqoroh. Terus aku tuh ngimpi kalau aku naik angkot, terus tiba-tiba pas keluar tuh udah sampai ITB. Kayak nggak tahu itu tuh emang beneran jawaban doa aku atau gimana. Terus aku cerita juga tuh ke temanku, dan aku nyeritain juga apa yang aku alamin gitu. Terus dia bilang gini, ya ampun Zak, terus kamunya gimana gitu kan. Akhirnya aku bilang ke dia, iya aku udah bilang Pak BK juga untuk mengubah lagi iniku, karena pada waktu itu sebenarnya yang untuk siswa itu udah ditutup pendaftaran SNMPTN-nya. Jadi kita udah nggak bisa ngubah gitu loh, yang bisa ngubah guru BK. Jadi aku udah chat guru BK aku lagi untuk mengubah. Akhirnya aku balik lagi ke ITB. Aku bilang ke orang tua aku juga kondisinya kayak gini. Terus akhirnya aku juga cerita ke temanku, ya udahlah nggak apa-apa. Aku juga akhirnya ngomong ke dia, ya udah silahkan kalau kamu mau ke UI, aku milih ITB, aku balik ke ITB lagi aja, nggak apa-apa.
Terus aku juga minta petunjuk sama Allah, kayak doa-doa lagi semoga ini yang pilihan terbaik. Terus temenku pokoknya bener-bener kayak dia bilang kayak gini, ya ampun Za, Masya Allah kamu maksudnya itu kan sebuah impian gitu ya, kamu bisa-bisanya kayak ngerelain gitu, tapi ya aku yakin pasti kamu akan dapetin yang lebih baik, dan Allah pasti bakalan, ya insya Allah lah, Allah tuh pasti bakal ganti yang lebih baik dan ngabulin gitulah doa kamu. Terus aku kayak amin amin, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, jadi setelah kejadian itu ya udah, tapi aku tetap biasa aja gitulah, dan aku nggak ngomong ke teman-teman aku, cuman salah satu sahabatku doang itu aja yang tahu. Terus ya udah aku biasa lagi. Terus bahkan ditempelan di dinding yang untuk yang didoa-doain tadi tuh aku juga masih UI, dan aku nggak ngeganti itu guys, cuma tapi ya udahlah gitu kan, aku tetap doa-doa, aku gencarin lagi doanya, aku minta restu kedua orang tua. Jadi pokoknya usaha itu perlu, tapi restu orang tua itu juga sangat perlu. Karena apa? Aku ngalamin sendiri, temen deketku banyak gitulah, pokoknya mereka tuh udah usaha, udah doa, tapi ternyata terhalang restu sama orang tua, ya udah nggak akan bisa gitu. Karena kan ini aku ngerantau ya, jadi aku pertama pokoknya bilang bapak sama ibu harus rela gitu loh, ini apa, kalau aku ngerantau, dan harus bener-bener ikhlas, harus bener-bener pokoknya doain lah ya. Alhamdulillah kedua orang tuaku ini kan ya udah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai teman-temanku tuh pada kayak, waktu aku milih ITB awalnya sebelum aku ganti UI itu ya, kayak kamu yakin ke ITB Za gitu kan. Kenapa? Karena emang dari sekolahku sendiri itu jarang banget yang keterima SNMPTN atau jalur undangan yang ke ITB. Tapi aku selalu yakin di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin guys. Kenapa? Iya, karena kita punya Allah kan, kita bisa minta apapun ke Allah. Dan aku juga selalu yakin nggak ada yang di dunia itu suatu kebetulan tuh, nggak ada, karena semua itu udah ditakdirkan. Dan gimana kita usaha sama doa tadi tuh kan, aku usaha gitu kan, karena orang tuh nggak pernah ngeliat aku belajar, ya aku nggak suka aja ngeliatin belajarku gitu loh di depan orang-orang. Kenapa aku harus setiap orang lihat aku harus belajar? Ya aku kan bisa belajar di rumah gitu-gitu kan. Kalau misal lagi jam kosong ya udah aku ya refreshing kan. Sedangkan teman-temanku tuh kalau jam kosong ya mereka tetap belajar, karena bener-bener kelas 12 tuh saingannya ya ketat banget gitulah. Tapi aku nggak. Terus aku tuh juga sebenarnya ini jangan ditiru sih, karena kalau aku tuh tipe orang yang aku jalanin sekarang ya udah oke, aku jalanin dulu, yang nanti aku pikirkan nanti. Contohnya apa? SBMPTN. Aku udah beli buku kayak gitu, tapi aku emang belum les. Karena apa? Karena aku belum tahu kan besok itu kayak gimana. Jadinya udah aku sekarang fokusnya ke SNPTN. Aku udah maksimalkan kan, karena semesterannya sudah habis kan yang semester 5. Jadi aku tinggal punya doa. Jadi aku getolin tuh bener-bener yang doanya aku, pokoknya aku tambah lebih-lebihin. Yang biasanya cuma mungkin maksudnya yang cuma sedikit, harus ditambah kuantitas doanya. Kenapa? Karena ya aku cuman bisa doa, karena aku udah nggak bisa ini lagi kan, nilainya udah di-input segala macam. Ya udah aku doa terus. Sampai temanku, kamu kenapa nggak nyiapin SBMPTN, bahkan kamu nggak belajar gitu. Aku itu cuma awal doang belajar SBMPTN, terus kayak ya udah. Karena apa? Karena aku mikirnya kan aku belum tahu aku lolos apa enggak gitu loh SNMPTN. Jadi kalau aku sekarang aku latihan SBMPTN, kesannya nggak tahu sih, emang prinsipku tuh beda gitu ya dari orang lain. Aku juga heran. Aku tuh mikirnya kalau misalnya sekarang aku latihan SBMPTN, aku tuh kayak doa, serasa kayak aku tuh ya udahlah aku SBMPTN aja, orang aku udah mempersiapkan gitu. Meskipun sebenarnya tuh nggak akan ada yang sia-sia kan, meskipun kita udah belajar SBMPTN pun kalau kita keterima SNMPTN, karena kalau untuk belajar kan nggak ada yang sia-sia gitu. Tapi aku ya gitulah, emang beda. Jangan contoh sih sebenarnya ya, ambil yang baiknya aja. Terus aku mikirnya gitu, jadi aku belum tahu nih aku keterima SNMPTN apa enggak. Jadi ya udah aku nunggu aja SNMPTN, karena pas zamanku tuh masih ada waktu untuk belajar gitu, meskipun sedikit tapi tuh ada untuk
untuk waktu untuk belajar SBMPTN itu masih ada ya kalau dulu pas angkatanku. Makanya aku mungkin agak sedikit gampang kayak gitulah bahasanya. Terus ya udah, pas waktu pengumuman tiba, kondisinya aku lagi di jalan sama keluarga besar, itu mau ke tempat kakak sepupu aku tuh 4 bulanan gitu kan, dia 4 bulanan hamil, kayak pengajian gitu. Kami lagi di mobil gitu kan, aku tuh sama sepupu-sepuku bertiga, kami yang satu angkatan gitu, jadi semua daftar SNMPTN semua juga kan itu pengumumannya sore ya jam 5-an. Nah itu kan kebetulan juga pas karena kesana itu sore gitu kan. Aku tuh sebenarnya nggak mau buka kalau lagi kayak rame-rame atau apa, karena aku takut ya mengecewakan kedua orang tua aku, dan aku juga aku takutnya pas lagi di situ aku nggak siap mental, terus down malah segala macam gitu kan. Jadi aku tuh nggak mau ngebuka dulu. Malah sepupu aku tiba-tiba ngingetin, "Mbak, ini pengumuman SNMPTN kan, itu tuh udah jam 5:30 lebih gitu loh guys." Bahkan teman-temanku ternyata aku buka line, udah banyak banget yang pada ngechat aku, "Za, gimana hasilnya? Za, gimana hasilnya? Gimana?" Aku tuh bahkan kayak belum yang, aduh gimana, aku males gitu, masihan ngebuka. Tapi temanku udah pada ngechat, aku bilang aja aku belum buka gitu-gitulah. "Kamu gimana?" aku gitu kan. Ya alhamdulillah kebanyakan temanku udah pada lolos gitu. Terus ya udah, sepupu aku itu pinjam HP aku buat buka SNMPTN dia. Terus ternyata dia belum lolos. Terus dia kayak ya sedih gitulah. Terus jadi kayak budeku pada denger gitu kan di mobil, "Kenapa?" gitu kan. "Oh udah pengumuman." Lah Mbak Uza gimana? Ya mau nggak mau aku harus buka punya aku kan. Ya udah aku buka. Sepanjang buka itu aku kayak istighfar terus, astagfirullahaladzim gitu kan, karena aku takut ya. Pas aku scroll aku langsung lihat, aku belum baca tulisan tapi aku langsung lihat warna hijau. Karena aku sebenarnya udah tahu ya, maksudnya kalau merah tuh nggak lolos, kalau hijau itu lolos gitu kan. Aku udah langsung hijau, bener-bener langsung. Habis itu aku lihat lagi, Allahu Akbar, HP aku langsung aku lempar, aku langsung meluk ibuku kan di samping aku, karena aku langsung nangis. Terus nanya, "Kenapa?" "Aku lolos SNMPTN, alhamdulillahirobbilalamin," gitu kan. Terus bude aku nanya, "Kenapa kok nangis?" gitu kan. "Lolos bude," gitu. "Loh kok malah nangis?" Ya terharu gitu kan guys. Aduh aku jadi kalau ingat terharu banget, maksudnya alhamdulillahirobbilalamin banget. Aduh aku jadi terharu ya. Allah tuh masih baik banget ke aku, sampai apa yang aku minta tuh selalu dikabulin gitu, alhamdulillah. Meskipun ya SMP dulu aku nggak mau, aku pengennya ke SMP 5 gitu kan, SMA 5 Jogja, tapi diterima di SMP 1 Bantul. Terus aku pengennya SMA 3 tapi terima di SMA 8 gitu. Itu aku tahu bahwa Allah tuh lebih tahu mana yang terbaik untuk aku kan gitu. Terus alhamdulillahnya kayak dikasihkannya yang terbaik gitu. Aku merelakan suatu hal dan aku mendapatkan gantinya yang lebih baik, dan aku keterima di FTTM ITB jalur undangan, dan aku adalah satu-satunya yang diterima dari SMA aku melalui jalur undangan. Itu Masya Allah banget, alhamdulillahirobbilalamin banget. Aku bener-bener kayak puji syukur banget. Dan ya udah alhamdulillah, jadi aku nggak perlu mikir lagi kan. Terus waktu itu juga angkatanku alhamdulillah UN tuh juga udah nggak terlalu berlakukan gitu kan. Jadi aku habis itu jadi santai gitu, nggak perlu mikirin lagi. Terus aku ya udah tinggal mempersiapkan diri untuk di universitas selanjutnya. Nah itu cerita aku, perjalanan aku gimana akhirnya aku bisa lolos ke ITB, alhamdulillahirobbilalamin. Buat kalian semuanya pejuang-pejuang yang masih bingung nentuin kuliah di mana, atau masih gak yakin sama mimpi kalian, jangan takut, jangan pernah takut bermimpi. Moto hidupku tuh pokoknya hidup itu berawal dari mimpi. Jadi kalian tuh boleh mimpi, tapi ingat, kalian juga harus mewujudkan, jangan cuma mimpi doang, harus ada usaha, harus ada doa. Itu intinya itu ya. Jadi kalian jangan takut bermimpi, terus fokus kejar apa yang udah kalian mulai, kejar apa yang menjadi keinginan kalian. Jangan lupa minta doa restu ke orang tua, dan selalu berdoa
Selalu libatkan Allah dalam setiap hal dalam hidup kalian. Sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Bagi yang mau tanya-tanya, boleh banget komen ya di bawah. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.